nama aku Dinda. Hai, aku Elvina. Hai, aku Faza. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yosefina Ardiasari. Dan dalam video ini kami akan membahas topik penting dalam dunia penerbangan, yaitu kewajiban pajak atas usaha penerbangan dalam negeri sesuai PPh Pasal 15. Yuk simak videonya. Apa kalian tahu mengenai PPh 15? PPh yang salah satunya untuk penerbangan dalam negeri. Penerbangan dalam negeri yang seperti ini atau yang seperti ini? Ayo kita bahas. PPh 15 adalah pajak penghasilan untuk wajib pajak tertentu. Salah satunya adalah perusahaan penerbangan dalam negeri. Perhitungannya sendiri pun menggunakan perhitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto. Nah, untuk penerbangan sendiri diatur lebih jelas dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475 Tahun 1996. Siapa saja sih yang kena PPh ini? Nah, salah satunya adalah perusahaan penerbangan dalam negeri yang berbasis Indonesia dan mendapatkan penghasilan dari perjanjian kartel, termasuk sewa uang pesawat untuk barang atau orang yang disebut dengan space cartel. Dasar pengenaan pajak PPh Pasal 15 terhadap perusahaan penerbangan dalam negeri adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai yang diterima atau diperoleh berdasarkan perjanjian charter untuk pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia maupun ke pelabuhan di luar negeri. Nah, tarif dari PPh Pasal 15 kepada perusahaan penerbangan dalam negeri adalah sebesar 1,8% dari peredaran bruto yang diterima dari perjanjian charter. Pajak ini bersifat non-final, jadi bisa dikreditkan pada SPT tahunan PPh. Nah, contoh perhitungannya kayak gini nih. Nah, selanjutnya siapa sih pihak yang wajib untuk memotong dan melaporkan PPh Pasal 15 atas penerbangan dalam negeri tersebut? Jadi, kalau penyewanya adalah pemerintah, perusahaan Indonesia, atau bentuk usaha tetap, maka merekalah pihak yang wajib untuk memotong PPh Pasal 15 tersebut. Nah, jadi mereka itu harus melakukan pemotongan pada waktu pembayaran, mereka juga harus melakukan penyetoran maksimal pada tanggal 10 bulan berikutnya, dan mereka juga harus melakukan pelaporan maksimal pada tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, tapi gimana sih kalau misalnya pihak penyewanya itu bukan pihak yang melakukan pemotongan pajak? Misalnya seperti pihak perorangan atau pihak luar negeri yang nggak punya kantor di Indonesia. Sebelum kita akhiri, berikut tips praktis. Yang pertama, pastikan perjanjian charter jelas, apakah termasuk space charter atau yang lainnya. Yang kedua, simpan bukti pemotongan PPh dan API untuk pelaporan tahunan. Yang ketiga, patuhi tenggat waktu penyetoran dan pelaporan pajak agar terhindar dari sanksi pajak. Itulah penjelasan mengenai PPh Pasal 15 atas Charter Pesawat Indonesia. Untuk info lebih lengkap, kunjungi ortex.org atau konsultasikan dengan ahli pajak. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menonton. Dadah!